Halo Tribuners, aktris Luna Maya mulai bicara soal royalti di industri perfilman Indonesia. Baginya royalti sangat penting karena melihat contoh kasus saat ini, artis-artis senior yang sudah tidak laku lagi, namun di masa mudanya ia membintangi banyak judul film Indonesia. Di masa tuanya para artis tersebut justru hidup susah dan kekurangan uang, sehingga royalti tersebut harus diberikan kepada para aktor. Mengingat zaman sekarang ketika film di bioskop sudah turun dari layar, maka pihak produser memutar ulang kembali baik di platform digital dan juga televisi. Bagi Luna, ketika film tersebut diputar ulang, maka proses bisnis terjadi lagi sehingga para aktor dan aktris layak untuk mendapatkan royalti atau juga honor tambahan dari pemutaran ulang film tersebut. Berikut hasil wawancara bersama Luna Maya. Ya. Jujur aku baru tahu ada isu ini, tapi ini sebenarnya udah keresahan aku pribadi sebagai seorang aktor dari dulu sih. Cuma memang entah kenapa nggak pernah ada yang brought up this issue gitu. Karena mungkin yang lagi rame kan di musik gitu, dan aku seneng aja ngelihat musisi pada kompak gitu, kayak memperjuangkan haknya gitu. Tapi kalau di kami ini sebagai aktor, kalau ibaratnya kerja nih memang agak beli putus sih ya. Jadi ya udah kerja sekali, mau ini kontennya dieksploitasi, ibaratnya dibisniskan berkali-kali, ya kami nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang agak cukup sedih sih. Kalau di luar negeri kan, bukan di luar negeri ya, nggak tahu ya di Hollywood ya, aktor-aktor Hollywood atau aktor-aktor, aku nggak tahu di Korea sistemnya seperti apa, nggak tahu. Tapi kalau aku tahu di Hollywood memang kebanyakan aktor yang sudah ada di asosiasi itu diatur semua. Jadi sampai kapanpun film itu masih ibaratnya jualan, kalau nggak salah mereka dapat gitu. Tapi aku nggak tahu nominalnya. Yang pasti kan nggak segede yang awal ya. Tapi itu udah diatur gitu. Aku dengernya begitu. Mungkin aku salah, aku nggak tahu. Tapi it would be really nice, it would be really great gitu kalau misalkan ya kami ini kalau misalkan diputar terus, mau itu filmnya, mau itu seriesnya gitu. Itu kan masih ada perputaran bisnis ya di situ ya. Mungkin ya kami ini dari komponen yang paling depan, ibaratnya aktor yang paling depan, pengennya sih ada apresiasi ya ke kami gitu. Karena ya mungkin yang paling menyedihkan, banyak aktor-aktor senior, aktor-aktor yang sudah berkecimpung jauh di dunia keaktoran ini, dan filmnya juga banyak dan masih diputar-putar ya gitu. Yang kita bisa lihat tiap tahun, kayak misalkan filmnya Bunda Susana, terus Warkop DKI gitu, dan apalagi ya filmnya ya bahkan yang Cut Nyadin gitu. Ada momen-momen film-film zaman dulu tuh diputar-putar lagi kan. Jadi it would be nice kalau pada saat ada ada perputaran bisnis lagi di situ ya bisa dapet sih. Cuma memang pasti di against produser ya. Tapi pernah membahas ini juga sampai ke sisi pihak produser atau rumah produksi gitu? Pernah. Untuk Aku pernah minta taruh di kontrak. Oh gitu. Lalu jawabannya enggak dong, nggak pernah ada. Jadi kita nggak punya suara lah ya. Kita nggak punya, ya kalau kita nggak mau ya digantiin sama yang lain gitu. Oh gitu. Yang mau dengan cara yang sudah awam dikerjakan gitu. Aku pernah minta gitu. Masukin dalam kontrak gitu ya? Dalam kontrak gitu. Misalkan filmnya di OTT gitu, boleh, tapi hanya 5 tahun misalkan gitu. Nanti setelah 5 tahun kalau ada perpanjangan kontrak, ya kita juga dapat. Of course, aku nggak minta sama gedenya seperti yang awal gitu. Mungkin persentasenya berapa gitu. Mau kita dikasihnya cuma sepersekian persen gitu, tapi aku pernah minta gitu, dan of course ditolak. Oke. Tapi ini juga jadi keresahan juga ya kalau di dulu, sisi aktor ya. Dari dulu. Aku selalu bilang sama teman-teman di Parvi 56 juga kan, sama Marcella di situ gitu. Gimana ya caranya gitu. Kalau di musik kan enak, itu semua diatur, ada royaltinya,
ada ada jelas gitu, penulisnya, penyanyinya gitu, itu kan jelas lah gitu. Ya mungkin yang di film ini gimana nih, sutradara, penulis, pemain, ya sebagai komponen yang utama lah kalau di suatu produksi film gitu. Pengennya sih ada ya nggak tahu, ada pembahasan yang bisa membuat kami dilirik gitu oleh pemerintah, mungkin lebih bisa diatur lagi secara undang-undang, regulasinya seperti apa. Karena memang kalau ditanya pemain film ini atau aktor ini paling nggak ada wadah dan tidak ada payungnya gitu. Kami masih dianggap sebagai buruh gitu. Jadi buruh itu kan bisa dibilang fondasinya itu paling kurang kuat gitu. Jam kerjanya nggak diatur. Mungkin banyak yang berpikir bahwa sebagai pemain film itu glamor, kaya gitu. Tapi tunggu dulu, kami ini pekerja seni yang tidak ada aturannya gitu. Jam kerja yang bisa 24 jam, nggak bisa komplain. Apalagi kalau misalkan ada jam tayang yang harus dikejar gitu, misalkan kejar tayang, terutama kayak sinetron itu tuh bisa syuting tuh berhari-hari dan tidak diatur gitu. Terus juga minimal kompensasi, misalkan gaji gitu. Terus kalau overtime nggak ada tuh. Kalau misalkan kita kecelakaan di lokasi syuting pun ya nggak ada tuh. Nggak ada. Iya. Siapa undang-undangnya gitu yang melindungi kami, siapa? Ya mungkin kemarin BPJS udah melindungi di ketenagakerjaannya. Itu juga baru terjadi baru beberapa tahun terakhir. Sebelumnya nggak ada. Jangan lupa subscribe ya.